Pertanyaan Bu, yang pertama karena kita sudah selesai Ramadan, sekitar 2 bulan lebih lagi kita akan memasuki Raya Kurban. Itu yang dipertanyakan oleh Bu Bidan. Sampai di manakah kewajiban kurban? Batas kewajiban kurban itu Bu Bidan. Sampai di manakah kita dapatnya tergolong kewajiban kurban? Setelah itu kalau tidak kita tunaikan, ada mudarat apakah? Nah, itu. Kewajiban kurban kalau kita kaji di dalam secara hukum ya. Ini kalau hukum kita kaji Bu Idan, contoh sampai pemotongan hari nahar itu nanti, sampai hari nahar itu nanti kita punya simpanan, tidak ada punya hutang lagi dengan orang lain. Kredit lemari nggak ada, kredit baju nggak ada utang satu pun. Kita punya uang sebanyak 6 juta, dibeli seekor kambing dapat 3 juta, berarti tinggal untuk satu nomor korban sampai hari nahar itu kalau hukum kita sudah dapat kewajiban kurban. Nah, dibelikan kambing kan 3 juta, tinggal 3 juta lagi simpanan pokok, nggak ada utang yang lain, itu sudah dapat kita namanya kewajiban kurban. Kalau utang nggak boleh. Kalau ada utang contohnya sekian, memang ada uang kita, tapi utang banyak contohnya, itu belum dapat. Tapi simpanan kita sudah ada, berarti kan uang tidur namanya 6 juta. Pas hari keraya itu, berarti kita punya simpanan bersih 6 juta. Sedangkan beli kambing 1 ekor 3 juta, itu sudah kena kita kewajiban untuk kurban. Kalau kita punya utang, tapi punya tabungan untuk kurban, boleh? Boleh. Kalau dikhususkan untuk korban boleh. Ini yang kita bilang tadi, tidak dikhususkan untuk korban. Memang kita punya tabungan, tapi tidak dikhususkan untuk korban. Sedangkan utang ada yang mau dibayar, bayar utang dulu. Tapi kalau dikhususkan untuk korban, walaupun kita punya utang, ini kan sudah khusus untuk korban, boleh. Tapi Pak, sama kita punya tabungan seumpama ini, tapi kan kita masih itu, maksudnya misalkan rumahnya nggak jelek itu membangun, lah kita belum korban gimana? Nah, ini sejalan dengan pertanyaan Bu Bidan tadi. Misalkan gitu loh, punya tabungan tapi masih ada. Iya, betul. Sebenarnya sesuai dengan pertanyaan Bu Bidan tadi, hukum standar orang korban tidak ada patokannya rumahnya kurang bagus atau contohnya rumahnya belum siap. Contohnya walaupun belum siap tidak ada. Patokan kurban itu yang saya bilang tadi, kita punya rezeki diberi oleh Allah pas, ini contohnya pas besok pagi orang mau kurban atau 2 hari mau kurban, tahu-tahu kita dapat rezeki atau punya rezeki sampai saat itu 6 juta, beli kambing 1 kurban 3 juta, sudah kena kita hukum walaupun rumah kita jelek, tapi rezeki kita ada waktu itu. Tetapi walaupun dari selepas Ramadan kita punya uang 1 miliar, tahu-tahu sebelum Idul Fitri, Idul Adha bangkrut, itu nggak ada lagi tuntutannya. Jadi yang disebut dengan kewajiban kurban ini ada nikmatnya sampai batas di saat akan kurban. Ya, walaupun rumahnya bagus. Kalau dia tidak laksanakan seperti Ibu Bidan, padahal dia sudah sampai ibarat zakat sudah sampai di shopnya, tapi dia berkilah contohnya ini yang baju ini sehingga tidak ada satu saat. Kenapa? Karena korban itu ada hak orang lain. Hak orang lain tidak kita salurkan, berarti itu ada rezeki orang lain. Lama-lambat akan digugurkan oleh Allah. Ada jalannya diberikan oleh Allah, nanti akan habis serta orang itu secara pelan-pelan, atau rezekinya dikurangi oleh Allah, dipersulit oleh Allah. Kenapa? Hak orang lain tadi tidak dia laksanakan. Itu cuma dampaknya. Tapi sama dengan zakat mal. Ya, sama dengan zakat mal. Kalau sudah sama bisa. 25.000. Kalau kita keluarkan itu sudah memastikan bayar. Ya. Kalau enggak, seandainya kita tersilat selama 1 bulan atau beberapa bulan yang tidak dibayarkan, pasti nanti akan ada. Ya, pasti ada. Ada lebih banyak dari itu diambil oleh orang, lebih banyak dari itu. Contohnya kita mengeluarkan 1 juta itu cuma 25.000. Tahu-tahu karena kita pelit contohnya,
Ini dasarnya kalau pelit, kalau dia pelit gitu. Tapi kalau memang terlupakan itu ada kaji lainnya. Tapi kalau memang dia pelit, akan diambil oleh Allah rezekinya itu lebih banyak dari itu, bahkan berlipat-lipat dari itu. Kenapa? Itu hak orang lain. Tapi kalau kena terlupa atau kita lupa, namanya manusia, kita bisa bayar. Contohnya kapan kita ingat dapat lagi rezeki, contohnya 5 juta, berarti keluar 75.000 contohnya. Nah ya, kita genapkan aja 100. Ya Allah, mungkin ada saya lupa kemarin ini semuanya keluar. Nah, kita kan membayarkan zakat mal kan Pak, itu boleh dapat ke saudara itu yang memang fakir. Boleh. Zakat fitrah walaupun zakat mal diutamakan karib, yang keluarga yang laki. Keluarga yang laki lebih dulu, yang dekat, keluarga kita yang dekat. Jangan yang jauh, tengok dulu. Ini keluarga kita aja napas sudah Senin Kemis, kita kejar orang lain, nggak boleh. Tengok dulu keluarga memang dia dapat dalam asnaf yang 8, fakir, miskin, mu'alaf atau ibnu sabil, dapat dalam yang asnaf yang 8, itu diutamakan dulu yang dekat. Walaupun saudara ibu. Yang nggak boleh itu kita kepada orang tua. Anak kepada orang tua nggak boleh. Itu nggak boleh. Tapi kalau saudara boleh. Contoh saya sama ibu saya, karena ibu saya miskin, saya bayarkan zakat. Itu bukan utang kita, bukan utang zakat kita sama orang tua, adalah kewajiban kita untuk menafkahnya. Tapi kalau saudara itu yang diutamakan, yang dekat dulu, yang qarib, yang dekat kita. Oh iya. 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 Jadi itu Bu. Sedekah subuh itu afdolnya dikasihkan ke siapa? Sedekah apa Bu? Sedekah subuh. Oh ya, kita membuat celengan subuh, contohnya 1.000, 2.000 atau 5.000, sudah sampai contohnya 100.000. Ke siapa seharusnya kita bagikan kan itu? 2. Pertama sekali kepada orang fakir. Fakir yang dimaksud di sini dapat pagi habis pagi, dapat sore habis sore. Tapi kalau ada motor 5 di rumahnya itu bukan fakir, namanya cuma miskin. Dia yang utama fakir. Fakir ini susah untuk makannya, itu fakir namanya. Yang kedua untuk tempat ibadah, contohnya masjid, langgar, masuk surau. Nah itu yang utama. Tapi kalau supaya kita tidak ragu-ragu, kasih aja kepada orang miskin langsung, walaupun cuma 1. Nanti kalau kita ragu-ragu pula ke masjid, bahkan diambil pula sama pengurus, contohnya kan itu langsung aja. Dia lebih baik itu fakir, miskin, dan ke tempat ibadah. Tapi udah agak lumayan banyak, kalau cuma 15.000 ya tanggung. Nah, satu lagi. Fidyah itu bukan kita membayar ke orang tua. Fidyah itu orang tua wajib anak membayar. Contoh orang tua kita sudah pikun, sudah lelet, nggak bisa lagi puasa. Yang terutama yang wajib membayar fidyahnya adalah anak laki-laki. Kalau nggak ada anak laki-laki, anak perempuan membayar fidyahnya kepada siapa? Kepada orang lain. Lalu kalau kita membayar fidyah kepada siapa? Dalam Quran sudah dikatakan wal masakina, kepada orang nah itu bayar fidyahnya. Walaupun ibu kita miskin, bukan tempat kita membayar fidyah, tapi ibu kita, orang tua kita, tanggung jawab kita. Nah, bayar fidyah kita adalah kepada orang lain, bukan kepada ibu. Sedangkan ibu kita wajib kita untuk membayarkan fidyahnya. Tapi nggak langsung hari ini ya? Nggak langsung hari ini, nggak boleh besok. Besok boleh berapa hari? Boleh. Dah paham? Dia mungkin itu saja karena waktu asar. Karena saya ada lagi acara asar, insyaallah di Abai, ini sudah terlambat sebenarnya. Mungkin itu saja bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Sekali lagi kita sebelum kita tutup kita tutup dengan doa. Kita sama-sama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh